kami juga memahami bahwa permintaan itu juga bagi kami sulit untuk dipenuhi gitu. Karena memang kebijakan memang kami sulit untuk memenuhi sampai pada hari ini. Ya, jadi mohon maaf Pak ya, mohon izin kami sebagai aparat keamanan di Polres Kutai Barat kemarin sudah disampaikan aspirasi terkait dengan aksi damai. Iya. Jadi tolong saling menghargai dan menghormati. Ya, kita memang berdasarkan aturan. Ya, Bapak-bapak bisa melihat bahwa ini adalah objek vital. Ya, objek vital yang tidak bisa semuanya bisa masuk. Ya. Jadi tolong juga mengerti, jangan sampai nanti bapak-bapak malah melanggar hukum. Ya, dalam hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Penyampaian Pendapat di muka umum, ya, bahwa disediakan tempat untuk orasi dan lain sebagainya. Namun kalau sampai masuk, mohon maaf mungkin tidak diizinkan. Ya. Jadi tolong ini juga saling mengerti, makanya saya mengawal bapak-bapak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kalau memaksakan kehendak, karena udah jelas undang-undang, kalau sampai bapak menyampaikan aspirasi sampai melanggar undang-undang yang ada kan berarti nanti arahnya ke tindak pidana Pak. Jangan sampai nanti kami dibilang wah polisi kriminalisasi dan lain sebagainya. Ya, jadi tolong kalau memang mau disampaikan aspirasinya silahkan di sini. Ya, sampaikan. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Iya. Tidak bisa. Kami tetap minta pikirannya yang datang di sini. Iya. Kalau memang mau negosiasi sama kami. Ya, sebentar Pak. Kami komunikasikan dulu Pak ya. Ya, jadi kita biar sama-sama enak Pak. Nanti jangan sampai nanti bapak-bapak malah berhadapan dengan kami. Kita yang bentrok lagi malah di sini. Kan gitu. Mohon izin Pak. Ya, gimana Pak? Saya mau tanggapi terkait dengan posisi yang Bapak sampaikan. Iya. Perlu saya tegaskan dengan Bapak bahwa sebelum ini menjadi objek vital, ada hak kami yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, kami tidak mau berbenturan dengan Bapak-bapak yang ada di sini. Kami apresiasi Bapak datang ke sini untuk mengawal dan menjaga keamanan. Karena tujuan kami ke sini untuk menuntut hak. Dan kami minta pimpinan yang bisa mengambil keputusan hadir di hadapan kami. Itu tujuan kami. Manajemen yang bisa mengambil keputusan kan tidak ada di sini Pak. Bisa jom Pak, bisa jom. Sekarang ini serba canggih sekarang ini. Jadi kami sarankan, ya kalau memang seperti itu nanti kan kita bisa sampaikan Pak. Kita sampaikan, jangan sampai nanti aspirasi rekan-rekan semua jadi ternodai. Dengan adanya pemaksaan kehendak dan mediasi dan lain sebagainya juga pernah dilakukan dan dilaksanakan. Ya. Tidak ada penyelesaian diskusi Pak. Ya makanya kan mediasi itu kan tidak hanya sekali dua kali Pak, sampai dengan adanya deal dan lain sebagainya, kan gitu. Karena saya mendengar ini, apa yang pernah ditawarkan oleh perusahaan kepada Pak Kincan. Kami mau bicara dengan perusahaan bukan dengan cara hanya mengamankan dan kami hanya mendengarkan dari perusahaan. Nanti salah kalau Bapak yang menyampaikan. Ya makanya kan kami ini menghimbau dulu. Kami minta dengan hormat Bapak-bapak sebagai APK, Bapak sebagai keamanan untuk di tengah-tengah. Iya. Kami ingin ketemu dengan pihak manajemen yang bisa mengambil keputusan. Tujuan kami menuntut hak kami. Iya. Makanya Dan kami tidak semua Pak, ada perwakilan dengan kita. nanti tolong makanya jangan memaksakan kehendak dulu. Kita komunikasikan dulu Pak dengan perusahaan. Komunikasi sudah. Gitu. Komunikasi biar kita cepat dapat solusinya. Yang kami inginkan ini adalah orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Kami bukan berhadapan dengan bapak-bapak, kami bukan berhadapan dengan yang ece-ece. Orang yang bisa mengambil keputusan hari ini. Setuju enggak? Bapak-bapak ini adalah di tengahnya.
Ya makanya kami sampaikan dulu Pak, ya kan? Karena kami di sini adalah mengamankan kegiatan bapak-bapak, ya kan? Makanya kami hadir di sini mengamankan bapak-bapak jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat melanggar hukum, Pak. Ya, kalau sampai melanggar hukum kan repot nanti. Ya biar aja. Kalau memang nggak ada jalan keluar, kami sudah paham dan kami terima kasih banyak atas yang tapi mohon dan kami tidak dengan pihak manajemen supaya tidak berat-berat ini Pak. Ya silakan ditunggu dulu, kami komunikasi dulu. Ya, belum dikomunikasi. Pak, hari ini kan hari kedua setelah PK19 kemarin, Pak Kincan dan TPBR berada di sini. Namun kita pantau bahwa sudah ada kesepakatan tanggal 7 Juli akan dilakukan pertemuan kedua. Yang ingin saya tanyakan, kesepakatan apa mengenai tanggal 7 Juli itu, Pak? Ya sebetulnya tanggal 7 Juli itu kita agendakan untuk adanya pertemuan dengan Pak Kincan sekeluarga. Tentu kita juga membahas apa yang menjadi konsen mereka, tuntutan mereka yang agar perusahaan atau PCN membayar tuntutan 3 miliar itu. Tentu saja nanti kewenangan daripada tim yang akan ditunjuk oleh manajemen untuk dalam pertemuan itu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa karena memang ini kami akan bahas di internal kami. Setelah hari ini kita bersepakat untuk ada pertemuan tanggal 7 Juli 2026. Pak, ini kan kesepakatan tentang tanam tumbuh, Pak ya. Berarti kan tidak menyentuh lahan. Artinya dengan adanya begitu bahwa lahan sudah milik perusahaan begitu. Iya, kalau kita lihat klaimnya kan Tanam bukan tumbuh. hanya tanam tumbuh tapi juga lahan dan sebagainya. Kalau kita lihat dari kondisi lapangan, semua itu sudah terverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh kabupaten. Memang apa yang kami lakukan ini sudah sesuai prosedur yang ada di perusahaan juga selama ini sesuai SOP kami. Jadi sebetulnya konteks yang diajukan oleh Pak Kincan ini lebih kepada tuntutan. Sementara lokasi yang sudah yang disengketakan ini sudah kami berikan kaliasi juga kepada pihak yang lain. Pak, bisa diklarifikasi terkait dengan katakan yang sudah diselesaikan oleh manajemen ini ada 4 kelompok, Pak. Nah lalu ketika Pak Kincan mengklaim lagi lahan itu apakah tidak termasuk dari 4 kelompok yang sudah diselesaikan? Iya, saya pikir 4 kelompok itu masuk dalam objek yang diklaim. Maka oleh karena itulah kenapa sampai hari ini itu belum selesai. Belum ada kesepakatan karena kami memahami bahwa apa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan SOP-nya perusahaan juga. Pak, dengan adanya berulang-ulang ini kan bisa menghambat pekerjaan perusahaan. Lalu apakah pihak perusahaan tidak mengarahkan bagaimana ini bisa dilakukan langkah hukum saja? Apakah perusahaan sudah pernah menawarkan kepada pihak keluarga klaim? Iya, kalau lihat hasil tim verifikasi sudah arahannya sudah jelas kepada para pihak yang tidak puas dengan keputusan tim verifikasi yang ditunjuk oleh kabupaten itu silakan menempuh jalur hukum. Karena ini kan kasus perdata, sebelumnya masalah hak kepemilikan harus diselesaikan secara perdata juga untuk memastikan bahwa alas hak yang diklaim atau klaim itu harus memiliki legal standing yang cukup. Nah itu sebetulnya itu sudah diarahkan oleh tim verifikasi. Kami hanya meminta tim keluarga Pak Kincan memenuhi arahan dan juga apa yang menjadi resum highlight yang disampaikan oleh tim verifikasi sebetulnya. Jadi artinya pihak keluarga seakan tidak mau menempuh jalur hukum gitu. Iya, mereka lebih memilih jalur secara diplomatis atau secara kekeluargaan tadi untuk bagaimana ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun kami juga memahami bahwa permintaan itu juga bagi kami sulit untuk dipenuhi gitu. Karena memang kebijakan memang kami sulit untuk memenuhi sampai pada hari ini.